Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zayan Ahmad Turyadin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 6 yaitu mengenai gaining and understanding of the client system of internal control atau memperoleh pemahaman tentang sistem kontrol internal klien. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama kita membahas tentang internal control atau pengendalian internal. Untuk pengendalian internal sendiri didefinisikan sebagai proses yang dirancang, ditetapkan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola manajemen dan personal lainnya. Jadi itu untuk memberikan jaminan yang wajar tentang pencapaian tujuan entitas yang nantinya berkaitan dengan keandalan atau reliability dari laporan keuangan, juga efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Lalu, mengapa memahami pengendalian internal organisasi itu penting? Yang pertama karena pengendalian internal ini jika efektif, maka organisasi lebih mungkin untuk mencapai tujuan strategis dan operasinya. Lalu, pengendalian internal adalah konsep yang sangat luas. Hal itu mencakup dari elemen organisasi seperti sumber daya, sistem, proses, budaya, struktur, dan tugasnya. Baik, untuk berikutnya kita membahas mengenai tujuan dari pengendalian internal. Yang pertama itu adalah real, yaitu memastikan bahwa transaksi fiktif itu tidak dimasukkan dalam pembukuan dan catatan. Lalu yang kedua recorded atau tercatat, itu memastikan bahwa dapat mencegah atau mendeteksi kelalaian transaksi dari pembukuan dan catatan. Dan yang ketiga itu value, yaitu memastikan bahwa jumlah yang benar diberikan untuk transaksi. Lalu yang keempat itu classified atau terklasifikasi, yaitu memastikan transaksi dibebankan dan dialokasikan ke akun buku besar yang benar. Lalu ada summarize atau diringkas, yaitu transaksi dalam pembukuan dan catatan diringkas dan dijumlahkan dengan benar. Lalu ada post atau posting, yaitu akumulasi total dalam file transaksi ditransfer dengan benar ke buku besar dan buku besar pembantu. Dan yang terakhir yang ketujuh yaitu timely atau tepat waktu, yaitu transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Selanjutnya kita membahas mengenai batasan inheren dari pengendalian internal. Adapun batasan tersebut antara lain ada yang pertama itu human error atau kesalahan manusia yang mengakibatkan rusaknya pengendalian internal. Lalu bisa jadi pemahaman yang tidak efektif tentang tujuan dari pengendalian. Lalu kolusi yang terjadi oleh dua atau lebih individu untuk menghindari pengendalian. Lalu ada juga kontrol dalam program perangkat lunak itu digantikan atau dinonaktifkan. Dan yang terakhir yaitu keputusan yang dibuat oleh manajemen mengenai sifat dan luasnya pengendalian yang dipilih untuk diterapkan. Berikutnya kita membahas mengenai pengendalian internal tingkat entitas. Setidaknya ada 5 komponen dari pengendalian internal. Yang pertama itu lingkungan pengendalian. Lalu yang kedua ada proses penilaian risiko entitas. Yang ketiga ada sistem informasi, termasuk proses bisnis terkait, relevan dengan pelaporan keuangan dan komunikasi. Lalu yang keempat itu aktivitas pengendalian, dan yang kelima yaitu monitoring atau pemantauan pada pengendalian. Yang dari komponen-komponen tersebut ketika kita pertimbangkan secara kolektif sering disebut sebagai pengendalian tingkat entitas, karena masing-masing dari komponen tersebut ada di tingkat organisasi atau entitas daripada di tingkat transaksi yang lebih rinci. Contohnya seperti fungsi audit internal perusahaan. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai pengendalian internal di tingkat transaksi. Untuk pengendalian internal di tingkat transaksi yaitu pengendalian yang mempengaruhi transaksi atau kelompok transaksi tertentu. Transaksi tersebut mengacu pada transaksi yang biasanya dicatat dalam buku besar untuk klien dari rentang dari permulaan transaksi hingga pelaporan transaksi tersebut dalam laporan keuangan. Untuk pengendalian ini biasanya merespon hal-hal yang mungkin salah dengan transaksi. Jadi mereka harus cukup sensitif untuk mencegah terjadinya kesalahan.
atau mendeteksi kesalahan dan melaporkannya dan memperbaikinya secara tepat waktu. Lalu untuk contohnya, yang pertama arus transaksi pada proses penjualan. Jadi ada dua klien. Yang pertama klien yang menjual barang dan klien yang menjual layanan atau jasa. Klien yang menjual barang biasanya mencakup pemrosesan pesanan, persetujuan kredit, pengiriman barang, faktur pelanggan, dan pencatatan penjualan dan piutang dagang. Untuk klien yang menjual layanan jasa, sebenarnya tidak berbeda dari klien yang menjual barang, tetapi bukan yang mengirim barang, tapi menjual atau melakukan layanan atau memberikan jasa. Contoh yang kedua yaitu pada arus transaksi pada proses biaya penjualan. Mengenai sistem persediaan, biasanya perusahaan manufaktur memiliki sistem persediaan yang mencatat pergerakan fisik persediaan dan juga sistem penetapan biaya yang mengakumulasikan biaya persediaan. Biasanya sistem ini diintegrasi pada software akuntansi untuk mencatat pergerakan persediaan dan biaya penjualan. Lalu ada juga neraca persediaan, yaitu mencakup transaksi yang berkaitan dengan pencatatan pembelian bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP tidak langsung. Bisa juga biaya penjualan. Lalu biaya penjualan yang terakhir, yaitu mencakup pembelian persediaan, penambahan biaya overhead, lalu pengurangan biaya penjualan untuk setiap persediaan yang tersisa, dan mentransfer nilai persediaan yang ada ke buku besar persediaan di lembaran saldo. Selanjutnya kita membahas mengenai documenting internal controls atau dokumentasi pengendalian internal. Sebelum auditor itu menguji pengendalian internal, mereka perlu mendokumentasikan pemahaman mereka tentang pengendalian tersebut. Bentuk dokumentasi yang paling umum meliputi berikut ini. Yang pertama itu ada naratif atau narasi. Narasi ini adalah bentuk dokumentasi yang paling umum, terutama di lingkungan yang lebih kecil di mana aktivitas akuntansinya dan pengendalian internalnya sederhana, dan di mana aliran transaksi tertentu relatif sederhana dan langsung. Lalu ada juga bentuk yang flowchart dan diagram logika. Untuk flowchart dan diagram logika ini, bentuk dokumentasinya digunakan di lingkungan yang lebih besar dan lebih kompleks. Ini melibatkan auditor yang meringkas setiap langkah aliran transaksi awal hingga akhir. Lalu yang ketiga ada kombinasi antara narasi dan flowchart. Bentuk ini yaitu berupa halaman yang dibagi menjadi dua bagian dengan diagram alur proses atau flowchart di sisi kiri, lalu ada narasi yang menjelaskan setiap langkah di dalam aliran pada sisi kanan. Lalu yang terakhir ada checklist dan pre-formatted questionnaires atau checklist atau kuesioner pengendalian. Lalu checklist ini ialah teknik yang lain yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi jenis prosedur pengendalian internal yang paling umum yang harus ada secara sistematis. Selanjutnya kita membahas mengenai mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Kemampuan untuk observasi, untuk menarik kesimpulan dan menawarkan rekomendasi mengenai kekuatan dan kelemahan yang telah diamati sangatlah penting dalam memahami sistem pengendalian internal yang diterapkan klien. Biasanya klien itu tertarik pada feedback dari auditor eksternal mengenai kekuatan yang relatif dari pengendalian internal mereka. Sedangkan auditor biasanya berfokus ke area kelemahan yang dapat diidentifikasi. Hal ini karena kelemahanlah yang meningkatkan risiko kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi oleh proses dan pengendalian manajemen. Dan area kelemahan juga yang dimana auditor biasanya melakukan pengujian substantif tambahan untuk mengukur potensi kesalahan penyajian material. Baik, yang terakhir kita membahas mengenai manajemen letters atau surat manajemen. Untuk surat manajemen sendiri biasanya juga bisa disebut surat rekomendasi, yaitu penyampaian yang disiapkan oleh tim audit dan diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Biasanya isinya membahas kelemahan pengendalian internal dan hal-hal lain yang ditemukan selama audit. Hal itu bertujuan untuk memberitahu klien tentang rekomendasi auditor untuk meningkatkan pengendalian internalnya. Untuk itu diperlukan pertimbangan profesional yang sangat signifikan dari auditor dalam memutuskan apakah kelemahan yang diidentifikasi cukup signifikan untuk menjamin komunikasi kepada pihak manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
Baik, sekian pembahasan kita mengenai bab ke-6 ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.